Saat itu suatu pagi di bulan Oktober, terlihat Charles seorang pria yang begitu menyayangi keluarganya. Seperti pagi biasanya sebelum berangkat kerja, Charles tampak sarapan dengan istri dan anak perempuannya yang mengidap penyakit diabetes akut. Pada pagi itu sesuai rutinitasnya, Charles berangkat kerja dengan menggunakan kereta api. Namun karena hari itu Charles sedikit agak telat, akibat terburu-buru ia pun lupa membeli tiket, ditambah pula lupa membawa uang cash saat dimintai untuk membayar denda. Namun tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang duduk di depannya mengatakan bahwa dia yang akan membayarnya. Charles yang merasa tidak enak hati lalu menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Charles berjanji bahwa ia akan mengganti uang wanita tersebut esok hari ketika bertemu lagi di kereta yang sama. Dan betul saja, mereka pun kembali berjumpa keesokan harinya. Dari sini mereka saling memperkenalkan diri dan wanita cantik tersebut mengaku bernama Lucinda. Dari pembicaraan itu diketahui kalau Lucinda adalah wanita karir dan ia pun sudah menikah dan memiliki seorang putri yang ia tunjukkan fotonya kepada Charles. Singkat cerita, begitu Charles tiba di kantornya, ia pun langsung mencari tahu perihal nama perusahaan tempat Lucinda bekerja. Dan ternyata memang betul ada nama Lucinda di sana. Sepanjang hari itu Charles terlihat terus memikirkan Lucinda, sampai kemudian Charles memberanikan diri mengajak Lucinda untuk makan siang bersama. Tak butuh lama bagi Charles dan Lucinda untuk menjalin sebuah kedekatan. Charles dan Lucinda merasa senasib dengan kondisi rumah tangga mereka. Charles yang terhimpit dengan keuangan keluarga karena harus membiayai pengobatan putrinya, menyebabkan ia tak lagi bergairah pada istrinya. Sementara Lucinda adalah seorang istri kesepian yang jarang bertemu pasangannya karena kesibukan sang suami. Kemudian di pertemuan berikutnya, tampak Charles yang mulai berbohong kepada istrinya jika ia akan pulang cukup malam karena ada tambahan pekerjaan di kantor yang harus ia selesaikan. Begitu pula dengan Lucinda, ia juga menelpon suaminya dengan memberikan alasan yang hampir serupa dengan Charles. Padahal malam itu mereka pergi ke sebuah bar. Di dalam bar tersebut, Charles tiba-tiba mencium Lucinda. Tak ada perlawanan sama sekali dari Lucinda. Keluar dari bar, terlihat gairah di antara mereka sudah tak terbendung lagi. Lalu mereka pun menaiki taksi bersama-sama, mencari sebuah hotel untuk bercinta. Namun tiba-tiba Lucinda berubah pikiran. Ia merasa bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah salah. Selanjutnya mereka pun tampak turun dari taksi. Tapi karena hari itu sudah larut dan tak jauh dari situ ada sebuah hotel kecil, mereka pun akhirnya memutuskan ke sana lalu memesan sebuah kamar. Dan setelah mereka berdua di dalam kamar itu, Charles bertanya kepada Lucinda apakah ia akan pulang atau tetap di hotel ini bersamanya. Lucinda terlihat diam sebentar. Ia lantas mengatakan kalau malam ini ia ingin bercinta saja dengan Charles. Mereka pun mulai tampak bercumbu. Dan di tengah keasikan mereka tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah kokang senjata api yang diarahkan ke kepala Lucinda. Ternyata seorang perampok masuk ke dalam kamar Charles dan Lucinda yang mereka lupa kunci. Perampok itu pun lalu menguras harta Charles dan Lucinda. Dan tak sampai di situ saja, perampok itu juga tampak tertarik dengan kecantikan Lucinda. Charles mencoba melawan perampok tersebut supaya tidak mendekati Lucinda. Tapi perampok itu terlalu tangguh bagi Charles. Dalam keadaan babak belur dan mulai tidak sadarkan diri, Charles menyaksikan Lucinda yang dinodai oleh perampok keji tersebut. Kemudian saat kesadaran Charles mulai pulih, di sana terlihat Lucinda yang terdiam membisu, tatapan matanya kosong. Rasa bersalah pun tampak menyelimuti Charles karena tak sanggup melindungi Lucinda. Charles kemudian menawarkan Lucinda untuk pergi ke rumah sakit, tapi dia menolak. Charles lalu berinisiatif ingin menelpon polisi, namun Lucinda langsung mencegahnya karena ia takut perselingkuhan mereka terbongkar dan suaminya akan tahu. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang dan menyudahi perselingkuhan itu, melupakan semua yang telah terjadi. Tiba di rumah, Charles beralasan bahwa ia telah dirampok tadi malam dan mencoba melawannya. Selanjutnya saat Charles sedang merendam tubuhnya di bathtub, telepon berdering, ada nomor tak dikenal menghubunginya. Ternyata itu adalah orang yang merampok Charles semalam dan kebetulan di ruang lain istri Charles juga mengangkatnya karena telepon di rumah itu terhubung secara paralel. Setelah Charles meyakinkan istrinya jika yang menelpon itu adalah kolega bisnisnya, Charles pun mulai berbicara pada perampok tersebut. Namun dari perkataan Charles kepada istrinya itu, akhirnya sang perampok tahu kalau Charles tidak memberitahu
kejadian sebenarnya soal tadi malam. Perampok itu pun lalu mulai mengancam Charles dan memeras Charles supaya memberikan $20.000. Keesokan harinya sebelum mengantarkan $20.000 kepada sang perampok, Charles terlebih dulu mampir ke kantor Lucinda untuk menceritakan perihal pemerasan tersebut. Charles kemudian mengajak Lucinda untuk melapor ke kantor polisi, namun Lucinda tetap menolaknya. Karena jika mereka melapor ke polisi, maka suaminya akan tahu kalau Lucinda berselingkuh dan putrinya pasti akan dibawa oleh sang suami. Di akhir pertemuan, Lucinda mengatakan pada Charles kalau mereka tidak usah bertemu lagi. Singkat cerita, Charles pun segera pergi menemui sang perampok di tempat yang sudah disepakati untuk memberikan uang tersebut dan berharap masalah yang menimpanya segera selesai. Namun selang 1 bulan kemudian, sang perampok kembali menelpon Charles. Kali ini Charles dengan berani mengatakan bila ia tidak akan memberikan uangnya 1 peser pun kepada sang perampok. Tapi tanpa diduga, ternyata sang perampok menelpon Charles dari rumah Charles sendiri dan Charles pun terlihat bergegas berlari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Charles melihat sang perampok duduk di sofa, terlihat seperti orang yang sedang bertamu. Perampok tersebut berakting baik dan berbincang akrab dengan anak serta istri Charles. Dan saat istri Charles sedang berada di dapur, sang perampok langsung mengancam dan meminta uang lagi. Kali ini sebanyak $100.000. Mengingat karakter kejam sang perampok, Charles pun langsung memikirkan nasib istri dan anaknya. Akhirnya Charles mengabulkan permintaan sang perampok karena tidak memiliki pilihan lain. Esok harinya Charles terlihat menemui pengacaranya. Saat itu Charles pun menceritakan semuanya termasuk soal perselingkuhannya dengan Lucinda. Namun menurut sang pengacara, karena peristiwa itu sudah terjadi 6 minggu lalu dan bukti-bukti yang bisa memberatkan sang perampok seperti hasil visum pemukulan Charles juga tidak ada, ditambah lagi sang perampok yang diterima baik ketika masuk ke dalam rumah Charles, mustahil untuk melaporkan perampok tersebut kepada polisi. Tapi menurut pengacara Charles, masih ada satu cara, yaitu meminta Lucinda untuk menjadi saksi. Singkat cerita, Charles kembali menemui Lucinda dan menceritakan pemerasan yang lagi-lagi dilakukan oleh sang perampok. Charles juga menyampaikan saran yang diberikan oleh pengacaranya, tetapi masih sama seperti sebelumnya, Lucinda kembali menolak untuk melaporkan semuanya kepada polisi. Dan yang lebih mengejutkan, bahwa Lucinda baru saja melakukan aborsi akibat pemerkosaan itu. Kemudian di tengah rasa frustasi yang menderanya, Charles mencoba bercerita pada seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Charles tahu kalau dulu Winston pernah dipenjara, jadi siapa tahu Winston bisa membantunya. Charles lalu menceritakan semuanya kepada Winston dan ternyata Winston bersedia membantu Charles. Charles cukup membayar 10% saja dari nilai 100.000 yang akan Charles berikan pada sang perampok. Karena tak memiliki pilihan lain, Charles pun setuju dengan penawaran Winston tersebut. Singkat cerita, Charles mengantar Winston ke alamat di mana sang perampok sudah menunggu untuk menerima uangnya. Namun tiba-tiba Winston ditembak saat masih berada di dalam mobil bersama Charles. Lalu sang perampok pun muncul dan mengancam Charles agar tidak bermain-main dengannya dan segera menyiapkan $100.000 yang ia minta. Lalu akibat kejadian itu, Charles terpaksa membuang jasad Winston beserta mobilnya untuk menghilangkan jejak. Keesokan paginya tak disangka-sangka Charles didatangi oleh seorang detektif yang bernama Franklin, yang ternyata dia adalah paman Winston. Detektif ini mengatakan pada Charles bahwa semalam ponakannya mati terbunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar berita itu, Charles pun pura-pura terkejut. Lalu sang detektif bertanya apakah Charles memiliki senjata api dan di manakah Charles semalam berada. Belum sempat Charles menjawab semua pertanyaan itu, telepon berdering dan ternyata sang perampok sedang mengancam Lucinda di apartemennya. Charles diminta untuk menyiapkan uangnya, bila tidak Lucinda akan dibunuh. Begitu pula dengan istri serta anak Charles. Segera saja Charles pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya, di mana uang tersebut sesungguhnya adalah uang simpanannya untuk biaya operasi cangkok ginjal putrinya. Charles terpaksa melakukan hal itu karena ia tak mau orang-orang yang ia sayangi mati terbunuh seperti Winston. Selanjutnya tampak Charles sudah berada di apartemen Lucinda. Ia melihat Lucinda yang sedang diancam. Segera sang perampok meminta uangnya. Setelah gerombolan perampok itu pergi, lalu Charles menanyakan keadaan Lucinda. Charles pun mengatakan bahwa semua sudah berakhir. Ia telah memberikan $100.000 yang mereka minta. Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu.
Charles mencoba menemui kembali Lucinda di kantornya. Tetapi yang mengejutkan, Lucinda adalah orang lain dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanyalah seorang karyawan sementara di kantor tersebut. Kemudian Charles bergegas pergi ke apartemen Lucinda dan sesampainya di sana, Charles mendapatkan informasi kalau apartemen itu hanyalah apartemen sewaan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di brosur apartemen tersebut ada foto anak perempuan yang Lucinda pernah bilang bahwa itu adalah foto anak perempuannya. Selanjutnya Charles kemudian pergi ke stasiun kereta api untuk mencari keberadaan Lucinda. Dan benar saja ada Lucinda di sana. Ketika Charles ingin menghampirinya, tiba-tiba ada laki-laki lain yang sedang bersama Lucinda. Charles pun lalu mencoba mengikuti Lucinda dan betapa terkejutnya Charles ketika mengetahui ternyata Lucinda menemui sang perampok dan mereka saling berpelukan layaknya pasangan kekasih. Dari sini Charles mulai menyadari kalau dia adalah korban penipuan dari pasangan tersebut. Tak terima dengan semua itu, Charles mulai mengatur rencana dan pergi menuju hotel tempat ia dirampok. Di sana Charles memesan kamar tepat di sebelah kamar peristiwa perampokan itu terjadi dahulu. Langkah berikutnya tampak Charles yang mengikuti Lucinda yang sedang bersama korban barunya. Dan ternyata Lucinda memang mengatur agar korbannya menuju hotel yang mana pihak hotel pun ikut terlibat dalam komplotan perampok tersebut. Begitu Charles melihat mereka yang akan memulai aksinya, Charles langsung keluar kamar dan memukul sang perampok hingga pingsan. Charles lalu masuk ke kamar dan menjelaskan pada korban baru Lucinda bahwa mereka semua ini adalah komplotan penipu yang ingin memerasnya. Selanjutnya sang perampok yang sudah tersadar kemudian dihantam oleh Charles dan Charles meminta uangnya agar dikembalikan. Tapi korban baru Lucinda yang ketakutan malah merebut senjata api yang dipegang oleh Charles. Perebutan senjata itu mengakibatkan peluru menyasar mengenai Lucinda. Baku tembak pun tak terelakkan. Semua tewas terbunuh dan hanya Charles yang berhasil bertahan. Tak berselang lama pihak kepolisian pun telah tiba di lokasi. Mereka menyatakan kalau ini hanyalah peristiwa perselingkuhan yang disertai dengan perampokan biasa. Di sana tampak detektif Franklin. Ia baru saja menerima informasi jika peluru yang ditemukan dalam peristiwa baku tembak tersebut identik dengan peluru yang menembus kepala Winston. Sementara itu di sudut lain, terlihat Charles bergegas menuju meja resepsionis. Ia kemudian menunjukkan kartu identitasnya dan mengambil tas yang bertuliskan namanya, di mana tas tersebut berisi uang $100.000 miliknya. Akhirnya Charles pun berhasil mendapatkan uangnya kembali. Keesokan paginya ketika di kantor, Charles diketahui pernah mengambil $10.000 uang perusahaan. Akibat perbuatannya itu, Charles pun harus menjalani hukuman sosial, yaitu dengan mengajar para narapidana selama 6 bulan. Saat itu bulan Desember, Charles terlihat tengah mengajar para narapidana. Ketika itu Charles menemukan sebuah buku milik salah satu narapidana. Dalam buku tersebut bertuliskan tentang perselingkuhan yang membuat Charles ingin membacanya. Dan ternyata isi buku itu menceritakan tentang kisah perselingkuhan Charles dengan Lucinda. Charles pun menjadi penasaran siapa sebenarnya penulis buku itu. Charles lalu mencoba mencari tahu. Ia diarahkan menuju ruang laundry dan di sana Charles menemukan sang perampok yang ternyata belum mati dan mendekam di penjara tersebut. Ternyata sang perampok tahu kalau Charles mengajar di penjara itu dan ia ingin membalas dendam atas kematian Lucinda, wanita yang sangat ia cintai. Tapi lagi-lagi tak disangka, ternyata justru sebaliknya, Charles sudah mengatur semuanya, bahwa ialah yang meminta agar ditempatkan di penjara tersebut supaya bisa membunuh sang perampok. Selanjutnya tampak Franklin yang menemui Charles. Saat itu Charles berdalih bahwa ia hanya berusaha membela diri. Franklin pun tersenyum, tersirat bahwa detektif itu sangat berterima kasih kepada Charles yang telah membalaskan dendamnya kepada sang perampok atas kematian Winston, keponakannya.